Giginya bersih, mulutnya wangi, tak makan permen, ayo makan sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Iya, untuk di era sekarang gigi sangat perlu diperhatikan, terutama pada anak-anak di masa pertumbuhan. Dan masa kanak-kanak ini adalah masa di mana kita perlu lebih telaten dan lebih teliti untuk mengawasi agar perkembangan dan pertumbuhan gigi pada anak-anak menjadi lebih baik untuk di masa dewasa dan masa tuanya nanti. Bersama kami di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini Dinas Kesehatan Kota Palembang, sudah kehadiran Besti, ada dokter gigi fungsional, dokter gigi Sri Melita Sari, yang akan berbincang tentang inovasi salah satu unggulan dari Puskesmas OPI Kota Palembang, inovasi SIGIPI, sikat gigi anak bersama Puskesmas OPI. Apa kabar Besti? Baik Besti, alhamdulillah. Iya, kita ada dokter gigi Sri Melita Sari ini akan berbincang dengan inovasinya SIGIPI. Iya. Nah, dokter berbicara tentang SIGIPI. Kira-kira kok bisa ada ide untuk mengeluarkan Puskesmas OPI tentang SIGIPI? Sebenarnya ide yang paling mendasari dari terbentuknya inovasi ini, kita turun penyuluhan ya Kak ya, turun penyuluhan, terus kita tanya biasanya pada anak-anak, siapa yang tahu sikat gigi berapa kali sehari? Saya. Itu jawabannya sangat bervariasi, bisa 2, bisa 3, bisa 4 kali. Terus kita tanya lagi, kapan waktunya sikat gigi gitu kan? Mayoritas itu menjawabnya pada saat mandi. Nah, itu yang paling mendasari kenapa inovasi ini bisa terbentuk. Tapi dari literatur itu berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, anak-anak usia 3 sampai 9 tahun itu mengalami kerusakan gigi. Dan hasil Riskesdas tahun 2018 juga itu menunjukkan bahwa hanya 1 sampai 1,5% anak usia 3 sampai 9 tahun itu dapat menyikat gigi pada waktu yang tepat. Oke. Jadi ini bukan hanya sekedar turun ke lapangan, tetapi dilihat juga dari data yang ditemukan. Selain itu juga dari data kunjungan pasien ke poligigi sama pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari posyandu, dari sekolah, dari DTK, kemudian dari UKGS. Oke. Jadi kegiatan ini dokter banyak ya yang terlibat. Tadi sudah disampaikan, kita datang ke sekolahan. Kita datang ke sekolah itu mungkin yang bisa didatangnya siapa aja itu? Maksudnya sekolah TK PAUD gitu ya? TK. Kita di sini TK. Kita khususkan untuk TK. TK gitu ya. Karena itu tadi TK kan usia 5 sampai 6 tahun itu waktu tumbuhnya gigi permanen pertama. Yang harus jadi kita jaga. Memang benar gini ya, dari dokter gigi Sri ini dari mulai memikirkan gitu ya, memikirkan bagaimana kedepannya perkembangan gigi anak-anak kita. Nah, dokter gigi di sini ada berbagai macam program mungkin ya, lintas program yang terlibat di dalam SIGIPI. Kalau lintas program kita hanya melibatkan di DTK untuk program anak yang turun untuk meriksa anak-anak PAUD dan TK. Oke, dokter gigi sendiri turun? Saya turun. Ada cerita di balik turun ke lapangan? Sebenarnya agak sulit itu waktu monitoring pengumpulan dari pengisian kalender, karena kita kan di sini ada alat bantu monitoringnya itu dalam pengisian bentuk kalender. Bentuk kalender. Kalender ini merupakan suatu evaluasi dari hasilnya? Iya, itu untuk alat bantu monitoring. Sebenarnya medianya itu SIGIPI ini lebih dituin pada lagu. Dia menggunakan lagu. Gimana lagunya? Ini giginya bersih, mulutnya wangi, tak makan permen, ayo makan sayur, sikat giginya, atas dan bawah, ayo sikat gigi, pagi dan malam hari, pagi-pagi sikat, sesudah sarapan, malam-malam sikat, sebelum tidur,
Ayo sikat gigi pagi dan malam hari, biar gigi sehat dan berseri bersama Puskesmas Oki. Begitu. Jadi memang mikirnya kan dari media yang lebih mudah untuk diterima anak-anak gitu kan. Jadi kita pakai medianya lagu. Talent ya. Dokter kita bisa nyanyi ya. Oke. Jadi informasi disampaikan dari lagu-lagu tadi gampang untuk anak-anak gitu ya. Dicontohkan juga bagaimana cara sikat gigi. Iya. Jadi kegiatan dari SGIP ini pertama kan ada penyuluhan kesehatan gigi dan mulut menggunakan media lagu, terus ada pengisian kalender untuk diisi pagi dan malam hari. Kemudian itu ada pembagian sikat gigi. Jadi kan kalau misalnya kita ngasih teori saja tidak dipraktekkan kan anak-anak lupa. Jadi kita setelah penyuluhan itu biasanya kita sikat gigi bersama. Ini kan paling gampang itu ialah praktek. Evaluasi tadi disampaikan melalui media kalender gitu ya. Gimana cara kerjanya? Jadi waktu kita selesai penyuluhan itu gurunya itu diberitahu untuk agar siswa ini mengisi kalender ini dengan diawasi oleh orang tua. Jadi jika misalnya siswa-siswi tersebut sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, ini bisa dikasih simbol. Bisa dikasih simbol senyum, bisa dikasih simbol apapun yang mereka suka, atau bisa heart atau hati. Kemudian setelah seminggu pengisian nanti dia monitoring oleh gurunya apakah mereka mengisi atau tidak. Tentunya ditanyain sama orang tuanya benar atau tidak mereka sikat gigi. Karena ini juga ada lembar untuk orang tuanya, biar orang tuanya juga selain mengawasi anaknya itu juga melakukan sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian setelah itu kita hitung jumlah mereka sikat gigi. Setelah 1 minggu ini, kemudian 1 bulan setelah melakukan penyuluhan kita lakukan monitoring ulangan untuk sekolah tersebut. Kita beritahu kepada gurunya kalau kita akan melakukan monitoring, kemudian diinstruksikan untuk anaknya atau siswa-siswi tersebut membawa kalender yang telah mereka isi. Jadi di situ kita melihat ada atau enggak perubahan perilaku dari sebelum dan sesudah kita lakukan penyuluhan. Kalender ini posisinya di mana? Dibawa oleh siswa, kemudian seminggu dilakukan monitoring, dibawa oleh kembali ke sekolah untuk dimonitoring oleh guru, kemudian dibalikin lagi ke siswa. Sebulan kemudian kita lakukan instruksi untuk membawa, kita hitung apa boleh kita bilang gurunya tolong Bu hitungin gitu kan. Ini tetap ini jadinya ini di sekolah. Ini turun ke lapangannya ada periode? Iya, menurut per semester? Iya, mengikuti periode dari pembagian vitamin A. Vitamin A. Jadi saat vitamin A diberikan pada anak, kita turun tidak ke semua sekolah tentunya, tapi ada sekolah yang sudah memang menyanggupi untuk melakukan kerjasama dengan kita. Terus ada berapa sekolah di sana? Ini sudah SGIP ini sudah dilaksanakan di 4 TK. Di 4 TK. Semuanya sudah mencakup di wilayah kerja kita? Iya, di wilayah kerja sudah dimasuki. Udah. Gitu. Udah 4. Ada hasilnya? Ada. Apa? Dari itu kan dimonitoring menggunakan kalender. Jadi di kalender itu terlihat ada peningkatan dari awalnya kan mungkin mereka males-malesan untuk sikat gigi. Itu kan seminggu kemudian dimonitoring oleh gurunya, ditanyain sudah sikat gigi atau belum. Mungkin mereka ngelihat temennya ngisi semua, itu dia belum ngisi, jadi termotivasi. Karena ini juga diisi bukan mereka yang ngisi, tapi dibantu oleh orang tua. Terus dokter gigi inovasi ini sudah mendapatkan reward atau penghargaan dari Kota Palembang provinsi? Ini sih kemarin ikut tenaga kesehatan teladan, alhamdulillah mendapat juara 3 dari tenaga kesehatan teladan Kota Palembang. Terima kasih. SGIP ini dokter ada keterlibatan lintas sektor? Ada. Siapa Tentu lintas sektor yang terlibat di sini ada kepala sekolah dan guru. Karena kita akan meminta bantuan guru untuk memonitoring dan melakukan reedukasi kepada siswa-siswi tersebut. Tadi dibicarakan ada pemberian sikat gigi. Itu masuk dalam dana puskesmas atau seperti apa? Iya, itu dibantu oleh dana puskesmas. Ada yang gampang sebenarnya, nggak usah dana puskesmas. Minta aja di CSR. boleh.
kan banyak di situ ya. Boleh. Bisa diusulkan mungkin di tahun-tahun Iya. jadi kan gampang. Iya. Jadi dana kita yang lain bisa dialihkan untuk keperluan yang lain. Iya. Iya. Nah, untuk si GP sendiri, dokter tadi kan sudah disampaikan mendapatkan penghargaan nakes teladan. Gitu ya. Bisa mencoba mungkin tahun depan. Ikut lagi. Gitu ya. Bisa dicoba lagi tahun depan. Siapa tahu mendapatkan yang terbaik lagi dan bisa membawa Puskesmas OPI menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Nah, terus di sini untuk si GP sendiri, cara kerjanya tadi disampaikan melalui medianya bernyanyi lagu, kemudian langsung praktek dengan anak-anak, gitu kan. Kendala terbesar mungkin selama si GP ini berjalan. Kendala terbesar selama si GP ini berjalan itu mengatur siswanya. Karena masih TK. Selebihnya itu kita jalanin aja. Gitu. Karena mengatur siswi TK itu lumayan agak sulit. Iya, karena masih masa-masa anak gitu. Kepala Puskesmas mendukung kegiatan ini? Sangat mendukung. Melibatkan? Iya, oke. Oke, Besti. Ajak turun gitu ya. Iya. Oh, gini nih kegiatannya gitu ya. Dan kemudian gini dokter, si GP sendiri, apakah ada puskesmas di wilayah kerja Kota Palembang ataupun di kabupaten kota di luar nasional sudah ada yang mencontoh si GP ini? Mungkin bisa dicontoh, tapi mungkin mereka tidak memakai semuanya. Mungkin ada yang mencontoh, tapi tidak memakai semuanya karena kalau misalnya penyuluhan dengan menggunakan lagu itu mungkin mereka sudah melakukan begitu. Tapi kalau misalnya lagu yang mereka bikin sendiri itu mungkin belum ada mungkin ya, tapi mudah-mudahan sudah ada. Oke. Lagunya punya Puskesmas OPI sendiri? Ini remake dari lagu Tirek. Ini buatan saya. Ini karangan saya. Bisa cipta lagu, bisa nyanyi juga gitu ya. Mudah-mudahan. Boleh nanti di belakang saya ada apa ya, kohosnya gitu ya. Iya. Terus kemudian gini dokter Gigi Sri, apa ya harapan kedepannya? Pengennya si Gigi seperti apa? Harapan kedepannya ini kan kalau dari inovasi ini harapannya itu sekolah itu bisa melakukan reedukasi sendiri kepada siswanya. Jadi hanya kita sebagai tenaga kesehatan itu hanya untuk sebagai pengawas untuk kegiatan ini. Kemudian harapannya itu kesehatan gigi dan mulut anak-anak itu terjadi peningkatan. Kemudian juga bisa membantu program pemerintah Indonesia Bebas Karies pada tahun 2023. Iya, banyak ya harapan kita ya. Iya. Pastinya membantu pemerintah untuk kedepannya. Ada ucapan terima kasih mungkin? Ya pasti saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kemudian yang pastinya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas OPI Dr. Gigi Andika Sitasari. Kemudian semua yang terlibat dalam inovasi ini, baik dalam program anak di DTK maupun poli gigi sendiri. Ada apa ya? Hidup si GP ya Pak, ada kan selain lagu tadi ada Puskesmas OPI keren. Iya. Dokter Gigi Sri Melitasari ya, sudah lama bergabung di OPI? Masuk 3 tahun lewat. Untuk inovasinya? Untuk inovasi itu mulainya dari tahun 2021. Dokter sendiri yang buat si GP? Iya, saya sendiri yang membuat si GP. Iya, mudah-mudahan kedepannya si GP bisa dicontoh oleh teman-teman kita. Iya, mudah-mudahan. Wilayah kerja Kota Palembang maupun tingkat kabupaten dan nasional. Iya. Dokter Gigi Sri, terima kasih. Dokter Gigi Sri ya? Sari. Dokter Sari. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Iya. Dokter Gigi Sari, terima kasih untuk bincang-bincang kita di Oke Besti hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk anak-anak khususnya yang ada di wilayah kerja Kota Palembang gitu ya. Dan sampaikan salam kami untuk Kepala Puskesmas. Kami tunggu inovasi-inovasi yang ada di Puskesmas OPI ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya sudah bersama kami di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini. Dan terima kasih juga untuk semuanya.
Jangan lupa selalu like, komen, subscribe, dan share. Oke Besti Dinkes Kota Palembang. Kami undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.